kita dalam doa. Mari kita bersama masuk dalam doa meminta pimpinan Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami sangat bersyukur padamu karena siang hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan pasangan kami dan datang ke hadirat-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur boleh mendengarkan kesaksian dari Bapak Johan Samudra dan Ibu Maria. Tuhan, pakai mereka menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan yang sudah memimpin pernikahan mereka selama 58 tahun, Tuhan Engkau tetap memberkati mereka. Dan juga Tuhan, biarlah kesaksian mereka boleh menjadi kekuatan juga bagi setiap kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu siang ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Oke, teman-teman boleh duduk kembali. Iya. Oke, habis ini kita mau main games. Yes. Gamesnya gimana sih? Nah, seperti tadi yang kita udah info ya. Udah kenalan kan, kita bertemu lagi dan kurang lebih tahu siapa namanya. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang siapa tahu namanya, tentunya saat ini kalau kita udah kenal sama pasangan lain, tentunya ada relasi, ada berkat-berkat yang Tuhan boleh limpahkan kepada kita dan kita juga boleh mengenal akan orang lain. Nah, gamesnya gampang Tere. Gimana tuh caranya? Nah, misalkan nama saya kan Hadi ya, nama istrinya Tere. Yes. Huruf depannya kan H, kalau Tere kan T, begitu ya. Nah, kita hitung nih abjadnya nih, kalau A itu 1, B itu 2, C itu 3 gitu ya. D 4 dan seterusnya. Gitu ya. Gitu ya. Coba teman-teman hitung dulu namanya awalannya iya. berapa? Awalannya aja. Berapa jumlahnya? Jadi kalau saya kan T itu 20. 20 karena adalah huruf yang ke-20. Ke-20. Misalnya Hadi berapa? Hadi berapa? A, B, C, D, E, F, G, H, 8. 8 gitu ya. H-nya 8. Jadi teman-teman coba hitung huruf depan nama teman-teman semua itu jumlahnya berapa? Ya. Itu jadi angkanya teman-teman semua. Betul. Nah, jadi nanti kami akan menyebutkan teman-teman harus membentuk kelompok dengan angka berapa. Yes, gitu ya? betul. Jadi misalnya 9, misalkan 9. 9 nggak bisa. 9 bisa, saya kan 8. Tambah A. A, saya mesti cari A nih. Oh Apung menganggapnya dia A atau enggak nih, atau Yohanes gitu ya. Atau siapa yang A, Andi, nah berdua 8. Ya. Atau Ko Awang atau Ko Irwan ya. Nah itu ya. Pakai nama asli lah ya. Nama asli ya, nama asli. sesuai KTP nama ya. Asli ya, sesuai KTP. Oke. Jadi teman-teman nanti coba cari kelompoknya gitu ya. Ngerti kan teman-teman? Ada yang nggak ngerti nggak? Ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Jadi gini, misalnya nanti saya bilang bentuk kelompok dengan jumlah 30. Misalnya 30. 30. Kan? 30. Jadi kan saya udah ada, saya kan T, 20 kan. Nah saya boleh cari teman saya nih. Misalnya Dewi kan 4. A, B, C, D, 4 kan. Berarti kalau sama saya dia 24. Berarti saya kurang berapa? 6. 6 itu huruf depannya apa? A, B, C, D, E, F. Ada cari F. Fani-nya benar. Nah, Cifani langsung diambil gitu ya. Iya, gitu. Nah, kalau udah berkumpul boleh angkat teriak tangan. proven. Iya. Oke? Paham? Ngerti? Pencar. Pencar suami istri ya. Oke. Pencar suami istri. Berapa aja? Pokoknya totalnya sekian. Terserah, pokoknya nanti satu kelompok jumlahnya segitu. Gitu. Oke? Coba contoh biar nggak bingung. Bu Widya berapa totalnya? 23. Lalu Hansen berapa? 8. Saya bilang misalkan 31. Nah, cari Hansen aja berdua. Tapi kalau yang namanya berceceran misalkan kayak saya ya dikit-dikit. Hadi, Dewi, dikit-dikit nih. Junia, dikit-dikit. Hendro, ya udah kita kumpul nih sampai dapat 31. Gitu ya. Paham? Gampang ya? Gampang. Permainannya gampang ya. Kalau nggak paham
ingat aja, saya punya berapa nanti ada yang aktif biasanya. Iya. Ya, Dicari. ya. pokoknya Nanti ya. yang jago accounting dia bisa nyari. Ayo, butuh 3 lagi gitu ya. Iya, begitu ya. Nanti kelompok yang pertama kali udah kebentuk langsung Iya. bilang proven. Proven. Setelah itu nanti kita akan kasih hadiah. Kasih hadiah langsung. Oke. Siap ya teman-teman, ayo kita sama-sama berdiri. Yuk pakai berdiri. Oke. Coba ya. Jangan tes lari. dulu, tes Ya. dulu atau langsung nih? Nggak usah lari, ya pelan-pelan aja. Oh berat. Oke. Kita cek ombak ya. Cek dulu ya? Enggak, Cek langsung dulu. main. Oh, Langsung main aja Oke, ya. udah langsung main. Oke. Bentuk kelompok dengan jumlah 53. 53. Ayo 53. Ayo cari temannya sampai dapat 53. 53. 53. Oh ya, berapa? Berapa? Ya udah, kita pas. One. Pas, ya. Ya, bilang. Oke. Ada yang udah? Ini udah. Proven. Proven. Oke, udah ada yang kebentuk nih, udah ada yang kebentuk. Oke. Kebentuk ini satu. Kebentuk satu ya. Coba kita cek dulu. Coba. Tadi ini siapa aja kelompoknya? Cimelda. Melda berapa? 13, 26. 10, 36. 9. 36, 45. 8. 45 tambah 8. Benar ya? Benar. Oke. Ya, yang mana lagi yang ketemu? 20. 1, 41, 12. 50 ya, oke. Ada Siapa lagi? Ada Itu juga? lagi? Belum. Ada lagi? Oh itu juga udah, oke. Sebelah sini. Pak Hasan, 8. Terus? Berapa? Yang mana? Berapa? Iya. Nggak apa-apa. Ya. Berapa? Berapa total ya? 8, 16. 18, 34, 4. 19, 34 tambah 19. Udah. 53. 54. Tadi 54. 53. 53 kita. Berarti kelebihan ya? Kalkulator, berarti lebih ya? Udah jadi 53 atau 54? Oke. 26, 19. 55. 26, 19. 26. Ada yang keluarin kalkulator dong. Saya udah tua nih, tolong. Udah ya? Oke. Proven. Tunggu. Sabar. Kita verifikasi dulu nih. Tolong panitia. Berapa? 26 tambah? 16. 45. Tambah 8. 53. Oke, betul. Oke. Berarti ini tadi ada 4 orang ya. 4 orang ya. Ini 5 orang, tadi di sini 4 orang. Berapa? Ada lagi yang udah jadi? Berapa? Udah, oke. Berempat. 11. Oke. 4. 25. 13. Oke, betul. Oke, di belakang satu lagi. Ada lagi di belakang tuh paling belakang, Di. Paling belakang. Paling belakang nih, bapak-bapak nih. Bapak mana? Yang mana? Oh itu. Nih. Oke. Oh, sudah hitung sendiri. Udah. Pas ya. Oke. Bertiga. Oh, berempat. Pas ya. Oke. Oke. Ada lagi? Ada lagi? 9, 8. Oke. Coba hitung. Kurang 1. Kurang 1. Oke. Aman. Oke, udah. Oke.
pemenangnya ke depan aja kali ya. Iya. Udah banyak. Udah banyak. Oke, pemenangnya boleh ke depan, pemenangnya. Yeay, boleh ke depan dulu pemenangnya. Minta. Oke, pemenang boleh ke depan. Kita mau bagi-bagi hadiah nih. Minta box Sukisen bagi hadiahnya. Box Sukisen. Iya. Hadiahnya ini di bawahnya emas. Ya, kalau emas gold, kalau ini silver. Nah, luar biasa ya. Yoi. Dalam rangka hari Valentine. Nah, hadiahnya juga berhubungan dengan Valentine. Ya, dibagi. Ya, betul. Ya. Judulnya silver, dalamnya emas. Semua dapat emas. Nanti di foto ya. Ditukar di money changer ya. Ditukar di money changer. Oke. Nggak laku. Thank you. Oke. Lupa diajak tadi. Oke. Silver Queen. Boksu bagi-bagi Silver Queen. Oke. Thank you. Silakan duduk. Oke. Masih teman-teman semua udah nggak sabar untuk mendengarkan kesaksian dari 2 orang panutan kita. Kita mau naikin sebuah pujian dulu. Engkaulah perisaiku. Ketika kehidupan gak tahu ada up and down, tapi kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya perisai dalam kehidupan kita. Tempat sandaran kita, Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita. Kita naikkan pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan hidupku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan
Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu. Wah, ini saya pertama kali lihat acara Pasutri dihadiri oleh generasinya banyak ini ya. Ya, dari generasi dari generasi senior kita ya sampai generasi yang muda-muda ini hadir semua ini ya. Wah, kita tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, mungkin karena udah lama ya, udah kangen ya, udah lama nggak ketemu bareng dan saya percaya salah satunya karena kita hari ini punya narasumber yang spesial, betul nggak? Ya, oke, jadi hari ini saya mengundang narasumber kita, ya Pak Johan Samudra dan Ibu Maria, mungkin lebih akrab kita panggil AI sama Susu ya. Ya silakan bisa naik ke atas panggung. Ya. Oh ya, silakan. Oke, jadi teman-teman kalau sebagian mungkin kita melihat ada yang belum pernah ketemu sama Susu II kita ya. Atau sebagian ada yang merasa saya pernah ketemu tapi kok kayaknya dulu lebih muda saya lihat ya. Nah kalau itu yang Anda lihat Irwan Samudra. Ya, ya. Jadi Susu Johan Samudra dan AI Maria ini adalah orang tua dari teman kita Ko Irwan Samudra ya atau panggilan akrabnya Ko Awang ya. Sedikit perkenalan mereka ini dulunya adalah aktivis di GMI Immanuel. Ya, aktivis di GMI Immanuel, kemudian ketika gereja kita membuka pos ya di Jelambar yang namanya GMI Sion, mereka ini diajak ke sana untuk melayani di sana. Ya, jadi akhirnya mereka aktif di GMI Sion bahkan sempat melayani sampai jadi majelis ya. Iya. Ya, menjadi majelis Susu di sana, kemudian karena keluarga pindah domisili ke Tangerang, akhirnya mereka sekarang beribadah di Gereja Kalam Kudus Duta Garden. Ya, Susu, bagaimana rasanya kembali ke gereja lamanya? Boleh cerita nggak? Apa rasanya hari ini pulang ke gereja asalnya? 亲爱的，你能够翻译吗？ Kayaknya Bu ini mesti terjemah mungkin ya. Ada mic sebentar ya. Susu pakai Mandarin aja ya. Soalnya saya pakai Mandarin, ya. 是请能 IP 够老翻译师。比啊， Apa Bu dia duduk ya? Saya berdiri ya. Di sini oke ya? Oke, sip. 这个我不知道要从何讲起啊。 Gak tahu mau mulai dari mana. 首先我要感谢神， Pertama terima kasih pada Tuhan. 感谢神的恩典在我的身上，我太太的身上。 Melihat anugerah Tuhan dalam diri saya dan istri. 我是1985年才受洗， Saya dibaptis tahun 1985. 然后太太是1955年在梅兰卫理荣耀堂受洗。 Sementara istri sudah dibaptis di GMI Gloria Medan pada tahun 1955. 那我是郭有富牧师为我受洗。 Tahun 1985 dibaptis oleh pendeta almarhum ya pendeta Baktiar. 那我本来不是卫理公会以马内利的会员， Sebelumnya saya bukanlah jemaat GMI Immanuel. 因为我85年受洗后都是在西洋堂侍奉。 Karena saya sejak dibaptis tahun 85 saya melayani aktif di GMI Sion Jelambar. 我在西洋堂大概有21年的时间。 21 tahun saya melayani di sana. 那自从我受洗后侍奉到我离开，前后大概有20年左右。 Ya, dari saya baptis sampai saya pindah ke gereja lain karena tempat tinggal saya ikut pindah ada 20 tahun lebih. 我在西洋堂的侍奉工作大多数是做主理。
Jadi selama saya melayani di GMI Sion Jelambar, saya lebih banyak melayani sebagai liturgis. 那我为什么会离开信仰堂？ Mengapa saya meninggalkan GMI Sion Jelambar? 就是因为我搬到当让 Duta Garden。 Karena saya pindah rumah sampai ke Duta Garden Tangerang. 那以前我在吉兰巴德哈义的时候，我就比较方便到教会。 Dulu tinggal di THI, saya ke gereja di Jelambar dekat. 那虽然我搬到 Duta Garden， 但是教会仍然每个星期派车去接我们。 Waktu itu saya sudah pindah ke Duta Garden, tapi setiap minggu gereja masih mengirim mobil menjemput kami untuk ibadah. 然后后来我想到，要是这样接下去，对我们信仰堂的这个工作会多少有妨碍。 Jadi saya merasa ini akan menghambat pelayanan di gereja kalau setiap minggu harus antar jemput kami. 因为信仰堂在吉兰巴，很多是吉兰巴的这个弟兄姐妹需要接送。 Karena jemaat di GMI Sion Jelambar juga banyak yang tidak mempunyai kendaraan dan mereka butuh antar jemput. 那么我就决定离开。 Sehingga saya memutuskan lebih baik saya pindah ke gereja yang lebih dekat. 那个时候我们卢达嘎镇刚好是有这个圣道堂。 Jadi kebetulan di Duta Garden ada gereja Injili juga ya, Kalam Kudus. 那么圣道堂的来源是总堂开分堂在这个阿拉马拉亚的学校。 Jadi karena mereka membuka cabang di sana, karena mereka ada sekolah yang dibuka di sana. 因为那边阿拉拉亚的这个环境对我们基督教不大好了呀。 Karena lingkungan sekolah di sana kurang kondusif untuk kita, agama kita. 常常会受到干扰， Sering ada mengganggu kita. 所以他们就搬到卢达嘎镇来。 Sehingga gereja dari Alam Raya ini dipindah ke Duta Garden. 那时候我感到，我跟信仰堂非常近了，走路不到200步。 Sehingga saya dengan gereja ini jalan kaki 200 langkah sudah bisa tiba. 所以后来我就跟伊英讲，你还是离开信仰堂吧，我们一起在圣道堂侍奉。 Jadi saya bicara kepada istri saya, ayolah kita tinggalkan GMI Sion saja, kita ibadah dan melayani di Kalam Kudus. 那在圣道堂，因为那个时候宋牧师还有在，宋景怡牧师， Jadi waktu itu pendeta Paulus Song。 Paul Song masih hidup ya, jadi dia masih melayani di sana. 那在一次的这个聚会上，他对我说了一句话， Suatu kali kebaktian dia menyampaikan demikian. 他说：“你现在来圣道堂聚会，我希望你好好的侍奉上帝。” Saya melihat engkau sudah bergabung dengan kami di sini, saya mau engkau melayani dengan kesegenap hatimu. 所以我就在那边侍奉。 Sehingga saya aktif melayani. 但是到最近大概5、6年前啊， Jadi 5-6 tahun yang lalu sekitar begitu, 我已经感到我的视觉跟听觉有所降落呀，比 saya 较 merasa 差。 ada kemunduran dari pendengaran saya juga penglihatan saya. 所以我在台上比较吃力。 Sehingga kalau melayani di atas mimbar bagi saya itu agak berat. 我就跟牧师讲，我要退出这个主理的侍奉工作。 Dan saya mengatakan saya mau tinggalkan pelayanan mimbar. 接下来我是在台下的侍奉工作，我仍然在做。 Oke, tadi Susu sudah men-sharingkan ya bagaimana dia walaupun berpindah tempat di gereja tapi tetap setia melayani. Nah, Susu sekarang sudah memasuki pernikahan ke 58 tahun ya. Oke, ya. Sebelum Tahun ini 50 tahun. kita boleh tampilkan fotonya sebentar, mungkin teman-teman penasaran ini ya. Jadi 58 tahun lalu seperti apakah penampilan AI dan Susu ketika menikah? Tadi fotonya sudah ada? Nah, ini bukan foto Ko Awang kan? Bukan, bukan ya. Takutnya salah tampil. Nah, itulah penampilan AI dan Susu ya. 58 tahun yang lalu ya. Nah, AI Maria, saya diceritakan bahwa saat menikah, saat itu Susu dan keluarga belum percaya Tuhan. AI Maria masuk ke dalam keluarga non-Kristen.
Apalagi keluarga Tionghoa di 58 tahun yang lalu, seorang perempuan masuk ke keluarga besar non-Kristen tentu tidak mudah. Boleh nggak AI sharingan kepada kami seperti apa tantangannya, bagaimana AI menghadapinya? 是这样呀。当我还没有结婚的时候，我的家娘 Kedengaran. Ya. Bu Widya? Saya di sini Oh, aja ya. terjemahkannya. Ya, silakan. 男方来讨亲的时候，我是信主的，我已经洗礼了，所以我跟他们讲，假如我结婚了，我还是要去做礼拜。Jadi sewaktu saya dilamar dari keluarga pihak laki-laki, saya katakan saya sudah dibaptis. Kalaupun saya nanti menikah, saya mau tetap punya kesempatan pergi ke gereja untuk ibadah. 我那个时候也是很挣扎，因为我的先生还没有信主，我竟然要和一个没有信主的男人结婚，我好像很挣扎。我祷告，我说上帝，我不知道怎样呀。我们的婚姻，长辈们我们是认识的，我的家娘是信仰。还没有结婚的时候，我是叫她姑姑，因为我爸爸比较年长，呀，我就叫我的家娘姑姑。所以那个时候， Jadi 所以那个时候，我的家娘来讨亲的时候，我就这样约定，我说我一定要去做礼拜，假如能够我才要。 Jadi dari pihak keluarga laki-laki, yaitu mama mertua, juga marganya sama dengan saya, marga yang saya panggil dia kuku. Waktu itu saya sangat bergumul, saya mengatakan kalau kuku saya diizinkan untuk ke gereja setelah menikah, saya mau. Tapi ini pergumulan berat. 结果我们结婚了，第一关我的难关就是我的家翁去世。 Nah, bagi saya tantangan pertama adalah baru menikah, papa mertua meninggal. 那个时候我才怀孕大的女儿， Dan saya baru mengandung anak yang pertama. 所以信主与没有信主的成家了呀，就有问题来了。 Jadi yang percaya dengan tidak percaya kalau sudah menjadi satu rumah tangga itu banyak masalah. 虽然我的家娘告诉我他们家没有拜拜的，但是遇到有什么丧事还是喜事，还是照我们华人传统，有好像拜拜呀。 Jadi kalau tradisi itu kadang-kadang ada hari besar, mereka juga sembahyang walaupun hari-hari biasanya tidak ada yang sembahyang. 那个时候我就有一点左右为难，不知道要怎样。但是我祷告，我说上帝，你帮助我，坚定我的信心，我要怎样做，怎样面临这个事实。 Jadi ketika itu saya bergumul sekali bagaimana menghadapinya. Saya berdoa Tuhan kuatkan saya harus menghadapi kenyataan yang ada di depan mata. 所以我有的亲戚他们知道我是一个基督徒，我不要跪拜我的家翁。 Jadi dalam acara duka ketika papa mertua meninggal itu ada orang yang tahu ini orang Kristen dan dia tidak boleh sujud menyembah 拜死人呀。 ya nggak boleh sujud menyembah kepada orang mati. 后来我也是平安的度过这一关。 Akhirnya tantangan pertama terlewati. 接下来就是有孩子了，有孩子了，差不多他们能够带出门的时候，我就开始礼拜天，我就借口要回娘家，我就带孩子到卫理学校丹布林街的主日学，给他们跟上课主日学。 Jadi anak sudah mulai besar, saya mengambil kesempatan
dengan mengatakan ini mau pulang ke rumah mama, jadi mau pulang ke rumah nenek bagi 那个 anak-anak, 时候是 tapi 两 saya bawa mereka ke sekolah minggu yang ada di Metodis. 那个时候是2个孩子， Ketika itu sudah ada 2 anak. 呀，大的女儿和大的男儿。 Anak pertama yang So, perempuan, yang kedua yang laki-laki. 所以我每个礼拜天就带着孩子，他们上主日学，我自己就不能够去做礼拜。有时候有去，就是孩子主日学下课了，我才到教会去做礼拜。 Jadi untuk antar anak ke sekolah minggu, saya korbankan kesempatan saya beribadah. Kadang kalau anak sudah selesai sekolah minggu, saya ada kesempatan, saya akan ikut ibadah. 我自己的父母亲也是没有信主的， Sejujurnya orang tua saya dua-duanya juga belum percaya Tuhan. 但是我感谢主，我的父母亲给我信仰自由，我能够成为基督徒。 Terima kasih juga pada Tuhan karena kedua orang tua saya memberikan saya kebebasan beragama sehingga saya boleh ikut Tuhan. 我那个时候一直祷告，为我的父母祷告，为家庭、为世勇祷告，所以我的祷告是很长久的。 Jadi saya berdoa itu panjang sekali karena saya mendoakan untuk kedua orang tua saya, juga doakan untuk suami saya, Pak Johan. 但是我感谢主，一切都是神的恩典，怎样保护我、照顾我， Saya bersyukur pada 让我 Tuhan 在生活上有好的见证。 karena dalam anugerah kasih karunia Tuhan inilah saya dapat hidup dengan kesaksian memuliakan Tuhan. AI, saya mau kasih lihat sebentar foto keluarga AI ya. Bisa tampilkan hari ini AI dari seorang yang belum masuk ke keluarga yang belum percaya Tuhan, kemudian AI membawa anak, cucu, bahkan saya dengar keponakannya pun ya dibawa kepada Tuhan, bahkan ada yang masuk ke sekolah hamba Tuhan. Sudah kelihatan gambarnya? Ya, inilah keluarga besar AI, kita berikan tepuk tangan ya. Ya. Jadi AI dan Susu punya 4 orang anak, ya, yang paling besar Cici dari Ko Awang, ya, kemudian ada Kokonya, ada Ko Awang dan ada Irwin, ya. Ini sudah bagus. Ya, inilah keluarga anak-anak dan cucunya. Nah, saya mau ada pertanyaan sedikit ke Susu dan AI. Hal apa waktu membesarkan anak yang Susu selalu pesankan ke anak-anak dan ajarkan? Sejak mereka kecil, tumbuh ke masa kuliah mungkin, masuk membentuk keluarga, hal paling penting apa yang Susu selalu ajarkan kepada mereka? 这个我要从我的家庭背景说起呀。 Kalau saya mau cerita harus mulai dari latar belakang keluarga saya. 我是在传统家庭长大的， Saya dibesarkan di keluarga yang tradisi Tionghoanya kuat. 虽然说刚才我太太说她是一个信主的人来嫁给一个不信主的人， Tadi istri saya mengatakan dia adalah orang yang sudah 但 percaya 是我 menikah dengan 可 orang 以 belum 告 percaya. 诉大家我的家庭背景。 Tapi saya akan jelaskan inilah latar belakang keluarga saya. 我爸爸是一个比较新派的人呐，可以说是比较向左的。 Jadi papa saya cukup terbuka pikirannya ya. 母亲虽然不识字，但是她也是有这种传统的观念。 Mama saya sekalipun tidak sekolah, tapi dia juga memegang teguh tradisi Tionghoa. 所以我们从小就在这个家庭长大， Kita dibesarkan dalam latar belakang keluarga ini. 而且我是受中文教育。我们以前的孝顺是礼义廉耻4个字。 Jadi kita dididik dalam budaya Tionghoa, yaitu kita harus tahu bagaimana sopan santun, li'i, bagaimana kebenaran, bagaimana kita hemat, dan kita harus tahu menjaga jangan memalukan. 所以在我的生活上，我们就接受了上一代对我们的教训。 Sehingga inilah didikan dari generasi sebelumnya.
我向来主张就是我们身为一个人，最要紧是讲我们中国人的这个古训，就是我们要诚要信。 Jadi kita harus pegang teguh, kita harus menjadi orang yang tulus dan bisa dipercaya. 呀，无论我们在职场上，对家里的人，对朋友，我们都要讲信用。 Jadi kita terhadap sesama atau terhadap orang rumah pun juga kita harus pegang janji. 那跟你宗教的问题，刚才我已经多少有讲到，一个信主的人嫁到一个不信主的家庭，总之在某种情况下，特别是在赏识的伴侣中会遇到困难。 Tadi sudah dijelaskan oleh istri saya Bu Maria, bagaimanapun juga orang yang sudah percaya Tuhan masuk ke dalam keluarga yang belum percaya pasti ada tantangan. Tadi salah satunya sudah dikatakan ketika ada kebaktian duka atau bukan ada acara duka ya. 虽然说我母亲没有拜拜，但是我父亲去世的时候，因为我嫂嫂那边的娘家都是拜拜的。 Sekalipun mama saya itu adalah orang yang tidak pegang hios setiap hari, tapi dari kakak ipar saya keluarganya itu semua percaya pada berhala dan kuat sekali. 所以在赏识中，一切都有外人来干扰。 Sehingga ke waktu acara duka ini orang luar ikut kepo itu mengganggu sekali. 所以那个时候，我想他的信心不够坚强。 Saya merasa wah kalau begitu iman dia kurang teguh. 有的仪式他也跟着参加。 Dan ada beberapa tradisi dia mau nggak mau mengalah toleransi. 但是我自己在我的家属当中，也是第一个信主的。 Dan dari keluarga besar saya adalah orang pertama yang percaya pada Tuhan Yesus. 那在我哥哥嫂嫂、姐姐、姐夫去世的时候的这个丧礼， Jadi acara duka waktu kematian dari kakak saya yang laki-laki maupun perempuan atau kakak ipar saya yang perempuan atau laki-laki, 那我都有回去美南参加。 saya tetap pulang ke Medan mengikutinya. 那个时候已经信主了，所以我对家人说，对侄儿或者是外甥说，叔叔已经信主了，对我外甥说，舅父已经信主了，所以你们一切的仪式我不参加。 Jadi saya tetap ke Medan menghadiri acara ke pemakamannya, tapi saya mengatakan untuk tradisinya saya tidak ikut karena Susu sudah jadi orang Kristen. Susu, Dan Susu sebentar. Tadi Susu mengajarkan anak yang saya dengar adalah supaya selalu tulus dan dipercaya. Ya, anak-anak 诚 bahwa 信，刚才你说要教孩子的就是两个字，诚跟信，教导孩子。 selain itu apakah ada hal lain yang Susu selalu ajarkan ke mereka dalam menghadapi permasalahan, menghadapi keluarga atau permasalahan di tempat kerja atau ekonomi mereka? 这个要关于身教跟言教的这个方法呀。 Jadi kalau mendidik anak bukan saja dengan lisan, tapi dengan kesaksian hidup kita. 我相信身教胜于言教。 Jadi saya yakin apa yang mereka lihat lebih penting daripada apa yang mereka dengar. 我们在家所做的一切，孩子都看在眼里。 Anak melihat apa yang kita lakukan setiap hari di rumah. 我们中国人讲的是孝道， Kalau kita mengatakan berbakti, 我们怎么样对我们的长辈有孝道， maka 孩 anak 子 akan 都看在 melihat 眼里。 apakah kita berbakti pada orang tua kita. 这个可以说，我们不必去教他，他自己就知道。 Sehingga ini adalah didikan yang sudah mereka lihat dari hidup kita. Nah, ini ada Susu sebentar. Ini ada sesuatu yang menarik dari apa Susu bilang tadi ya. Ketika sebelum acara ini, saya tanya Ko Awang, Papa Mama pernah berantem nggak sih di rumah? Apa sih yang pernah mereka berantemin gitu? Ko Awang mikir lama waktu itu. Ko Awang bilang, kayaknya ya, saya nggak pernah lihat mereka berantem gitu. Nah kemudian saya tanya Ko Awang,
nggak pernah, apa nggak kasih lihat? Karena kalau saya ingat orang tua saya juga nggak pernah lihat, tapi kayaknya waktu saya nggak lihat mungkin pernah. Gitu. Nah, ini cocok nih dengan yang Susuk ngomong ya. Jadi bahwa bukan apa yang diajarkan secara lisan, tapi teladan. Nah, sekarang saya mau tanya AI. Ya. Sebenarnya pernah berantem nggak, I? Ya. Pernah. AI sebenarnya pernah berantem nggak? Boleh tahu nggak? Berantem sih enggak, cuma kadang-kadang pendapat ya，意见不一样的时候，我们 Beda 会吵 pendapat. 嘴呀。我看孩子的方法和他照顾孩子，有时候有出入不一样。 Oke. Kadang beda pendapat saja, cara kami mendidik anak beda. Ya, coba AI. Nah, saat beda pendapat apa yang AI ingat paling tajam? Sampai kesel sekali atau sampai pokoknya sangat nggak senang. Ada nggak, I? Boleh cerita nggak ke kami? Ada, pasti ada, begitu lama puluhan tahun ya. Ya, kakak adik juga bisa, apalagi setiap hari. Berarti nggak kasih lihat ke Awang ya waktu berantem ya, I? 不是怎么样berantem呀，就是意见不一样。好像我买东西或者什么，我比较细心，比较慢，他是要快，所以一起。我记得小孩子小的时候要买一双鞋，要开学的时候，那个时候是我大的儿子 Irmin 呀，要买鞋子，跟爸爸一起去。 他要快，我说这个要选一双鞋子，要好穿，要什么，要试试看哪里能够快。啊，孩子听到爸爸一直很自信要快，结果就买回来了，买回来就不喜欢穿啊，结果跟rugi kan啊，我就讲这样，我说我做什么我慢呀，我要慢慢仔细的选。 Oke, kasih Ibu Widya. Contoh beda pendapatnya, yaitu waktu anak pertama mau beli sepatu, mau sekolah gitu ya. Kalau suami temperamennya itu mau cepet ya, tapi kalau istri itu pelan, pilih yang bagus, yang memang cocok dipakai. Tapi karena suami maunya buru-buru, ya udah beli pulang, akhirnya sepatu nggak bisa dipakai. Itulah yang saya mulai ngomong, apa yang saya bilang, kan saya sudah bilang pilih sepatu itu harus pelan-pelan, cari yang cocok. Jadinya ini kan nggak bisa dipakai. Oke. Ya itu. Nah, tadi kita udah dengar dari AI ya, bagian yang beda pendapat. Saya mau dengar dari Susu, ini bukan adu domba ya, ini buat sharing demi pelajaran teladan buat kita. Ada nggak alami beda pendapat yang Susu kesel rasanya? Terus kalau ada hadapi, gimana cara hadapinya? 假使说我们夫妻没有吵架，那就是奇怪的事。 Orang bilang kalau suami istri nggak pernah berantem itu hal yang sangat aneh. 因为牙齿也会咬到嘴唇了，对不对？ Karena gigi dengan bibir kita juga bisa kegigit, bukan? 所以几十年的夫妻没有吵架，根本不可能。 Jadi belasan tahun, puluhan tahun jadi suami istri kalau bilang tidak pernah bertengkar, tidak pernah berantem, itu mah nggak mungkin. 为了教导孩子，意见不同也会吵架。 Kadang waktu mendidik anak kita beda pendapat, pasti berantem juga. 而且我的性格在年轻的时候是比较刚烈，比较强。 Jadi waktu saya muda, karakter saya, temperamen saya itu keras. 那么信主以后慢慢改变，慢慢改变，主给我的改变，现在性情是比较温和。 Tuhanlah yang mengubah saya setelah saya percaya. Sekarang melihat saya semakin hari semakin lembut. 感谢主，就是 Puji Tuhan. 在一切事上我们要忍让。 Jadi dalam banyak hal kita harus belajar mengalah, belajar bersabar. mau bersabar ya. Ya, tadi Bu- kita, oh ya silakan Susu. 啊，还有什么？ Oh ya, tadi kita udah dengar masalah beda pendapat. Nah, saya percaya sebagai seorang pasangan yang hidup bersama-sama sekian lama, ada hal yang kita kesel dari pasangan kita. Tapi pasti lebih banyak hal yang kita sukai dan kita bersyukur dari pasangan kita. Nah, kesempatan ini saya pengen dengar dari AI dulu. Ya, apa hal yang AI paling kagum dari Susu? Apa hal yang AI paling bersyukur? Wah, saya punya seorang suami seperti dia. Boleh ceritakan ke kita?
我感谢主，真的，我的先生信了主，完全不一样了，改变了。但是有一点，就是他洗澡很久很久。Jadi hal yang positif yang saya sangat senang adalah setelah percaya Tuhan banyak sekali karakter yang Kristus sudah berubah. Hal yang menjengkelkan adalah kalau dia mandi lama sekali. 他做事情要很有规则，很整齐。每次呀收拾东西，有时候我要用到，好像我厨房的用具还是什么呀。他不知道收在哪里，我要找不到的时候，我就会生气。哎呀，你把这些东西收起来，我要找到很久才能够，要问一声，等下他又发脾气。Hal yang kedua, ya mungkin yang ngerti sudah ketawa ya, yaitu suami saya itu orangnya rapi sekali, apa saja disimpan, dirapikan, terutama perabot saya, peralatan dapur, kalau saya mau pakai ini nggak ketemu, itu nggak ada, saya kesel, saya harus tanya dia. Kalau tanya dia emosi lagi, itu membuat saya jengkel. 但是我要告诉大家呀，这是上帝所安排的啊。我的先生是一个很爱清洁、很整齐呀，什么东西要收拾得很好。我这比较糊涂了，拿东西要方便要快呀。假如找不到啊，我就会发脾气了。我说：“哎呀，你一直收搬来搬去，一直换地方，我要找又找不到，所以我就会生气。”我感谢主，因为上帝所配合的就是两个的个性都不一样，来交在一起。让我们互相的接纳，互相的原谅，ya，互相的学习。Jadi hal satu lagi yang menjengkelkan adalah tadi ya suami saya dia rapi itu hal yang bagus. Tapi saya bisa sering sekali marah kalau saya cari barang nggak ketemu. Tapi semua ini saya melihat kita punya kepribadian berlawanan. Tapi Tuhan yang justru punya kehendak menyatukan untuk kami saling melengkapi, saling menerima. Oke, sekarang saya mau dengar dari Susu. Ya, hal apa yang Susu kagumi dari AI? Hal apa yang Susu bersyukur? Ya, Tuhan tempatkan seorang istri dengan AI, boleh sharingkan kepada kami? 呀，我必须要承认，我太太是一个温柔的、爱主的姐妹。Saya harus akui, istri saya seorang yang sangat lembut dan sangat mencintai Tuhan. 是一个喜欢奉献、把食物给人吃的这个好姐妹。 Dan seorang yang suka memberi persembahan dan juga berbagi makanan kepada saudara di dalam Tuhan. 那么在这方面，她要奉献什么，她要奉献给谁，我从来不过问。 Jadi dalam hal ini dia mau kasih persembahan kemana saja, berapa besar, dan juga mau bagi makanan ke siapa saja, saya tidak pernah bertanya. 所以刚才她说我是爱情界的人。 Tadi dia katakan saya orangnya suka bersih. 家里的一切的一切，他拿东西是随便放，连眼镜都会找不到。 Dan kalau istri saya kalau ambil sesuatu taruh kembalinya sembarangan, bahkan kacamata taruh dimanapun juga sudah tidak ingat. 那么我是跟他相反的， Saya berbalik dengan dia. 我拿什么东西在什么地方，我必须放回在哪里。 Jadi kalau saya adalah mengambil apapun juga, saya pasti kembali ke tempat. Persis dengan suami saya, 一模一样，阿川也是这样。 所以家中的一切的一切呀，他做糕啦，做什么啦，弄到满地啊，要什么，我没有多讲一声，我只有收拾。 Jadi kalau dia di rumah buat kue, udahlah rumah berantakan, saya terpaksa diem, tapi saya yang bantu dia bersihkan, bereskan. 所以家里一切的东西，要是找不到就要找我。 Jadi kalau istri saya cari barang di rumah nggak ketemu, pasti tanya ke saya. 我跟孩子说啊，现在你们有爸爸问的时候，
还是赶快问。以后问不到的时候，你们要找东西都找不到。 Saya katakan pada anak-anak, ayo kalau cari barang nggak ketemu, papa masih hidup, tanya papa. Suatu hari kalian cari nggak ketemu, nggak ada papa lagi, mau tanya siapa? 结果就是个人在生活上的这个不一样了呀。我们夫妻就要互相体谅。 Inilah keunikan suami istri saling ada yang berbeda dan kita harus saling memahami. 但愿普天下的夫妻都能够做到互相忍让，那么天下就太平了。 Jadi suami istri kalau bisa saling menahan diri, maka dunia ini aman sentosa. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu ya buat kejujuran ya. AI dan Susu terbuka sharing kepada kita, tapi di balik segala perbedaan itu kita lihat pemeliharaan Tuhan ya. Saya rasa obrolan tadi itu kayak ngaca semua ini ya. Ya saling tunjuk ya, saling ini ya. Oke, kita waktu sudah tidak banyak. Sebelum kita melanjutkan, saya pingin dengar, saya percaya teman-teman juga pengen dengar bagaimana pandangan dari anaknya. Ya, saya berikan kesempatan kepada mungkin diawali dengan Ko Awang dulu ya. Mau pakai Mandarin boleh, silakan ya. Ko Awang dulu, kemudian dilanjutkan oleh Cimelda. Bagaimana dia seumur hidup dibesarkan oleh orang tua yang saling mengasihi, yang begitu bijaksana mengasihi Tuhan. Apa yang menjadi teladan bagi Ko Awang? 大家好. Pakai Mandarinnya segitu aja. Oke, ya saya bersyukur dari Papa dan Mama, saya banyak mencontoh lah ya tadi dari Papa. Ya wejangan-wejangan tentu ada, tapi yang ini adalah kita bisa melihat gitu loh. Bagaimana, ya seperti tadi dikatakan berantem tentu ada, beda pendapat ada, tapi mungkin kalau saya boleh sharing bahwa ngobrolnya ke sini kali ya, nggak enak ngobrol gini. Oke, kemarin waktu Apung tanya gimana romantisme mereka, harmonis mereka, saya bilang ya kita ekspektasinya dari Pak Sutri yang sudah umur 80 tahun tentu romantismenya berbeda ya. Apakah mereka gandengan tangan dan sebagainya mungkin berbeda. Tapi satu hal yang saya belajar dari Papa dan Mama adalah belajar sabar, belajar menerima. Ya sampai hari ini dan katanya orang makin tua pasti makin banyak yang apa ya? Ya cuma hal kecil lah soal dapur, soal apa, tapi ada aja. Tapi saya belajar satu hal bahwa dari Papa dan Mama bagaimana mereka menerima satu sama lain dan bagaimana suatu pernikahan itu adalah suatu komitmen, ya kan? Jadi kalau mungkin Pak Sutri muda seperti kita dulu muda pun itu banyak drama gitu ya, bisa ngepak koper terus mau ngapain gitu ya. Nah mungkin Papa Mama kita tidak ada story-story seperti itu, tapi bagaimana mereka memelihara pernikahan itu, hubungan suami istri itu dengan suatu komitmen. Jadi saya ingat dulu ada satu hamba Tuhan katakan bahwa love is a noun, but love is also a verb. Cinta itu juga suatu kata kerja. Jadi yang harus dikerjakan hari demi hari. Dan itu yang saya lihat dari teladan Papa Mama. Dan ya banyak hal yang tadi Papa cerita, Mama cerita itu memang ya yang kita alami sehari-hari. Ya sampai waktu Melda baru masuk aja tabung gas aja dikasih tanggal. Oke, dus itu ada isinya, piring, itu dus itu semua dinamain gitu ya. Dan itu ketepak tuh Melda. Oke, Melda mungkin mau sharing sedikit. Thank you ya. Thank you Ko Awang. Thank you. Yang saya mau sharing untuk Papa Mama, waktu saya pertama kali bilang sama papa saya sendiri, orang tua saya, Dada suka sama Medan gitu kan. Kami kan dia bilang, wah Medan serius dah. Tapi ternyata papi saya waktu setelah kemudian kenal Papa Mama, mereka bilang ini orang Medan yang intelektual, cie. Papa Mama itu suka kita belajar mereka di rumah tuh benar-benar sabar banget berdua satu dengan yang lain, nggak pernah teriak-teriakan. Kata orang kalau cowok terutama ya
makin tua makin galak gitu ya. Tapi papa enggak. Papa sama mama walaupun di rumah, yang tadi mereka cuma bilang beda pendapat, papa santai aja. Mama bikin kue banyak berantakan banget, papa beresin aja. Atau mama lagi masak apa, papa tanpa memikirkan gua cowok, papa akan bisa misalnya kopekin toge atau apa, bantuin mama. Hal-hal kecil mereka lakukan untuk saling melayani satu dengan yang lain. Itu saya belajar banyak dari papa mama. Mereka juga tidak mencela, saling mencela di depan kami. Tapi mereka mengajarkan bagaimana kami kalau menikah itu harus saling mengalah. Tidak ada perbedaan laki-laki harus seperti ini, perempuan seperti ini. Enggak. Terus satu lagi yang saya kagum dari papa mama, mama tuh sangat suka banget berbagi. Sampai kalau dulu anak-anak saya kecil sama popoknya ya kan, Koko Amin kan di rumah. Jadi kalau ada makanan di rumah banyak, kita saking takutnya mama kasih ke orang lain. Jadi kayak mama tuh suka ngumpetin kadang-kadang. Jadi dia umpetin takut kita makan, dia kasih di bawah balik sayur-sayuran, dia umpetin semua makanan. Terus kita ada tuh yang itu. Terus sama anak-anak ujungnya dicopotin lah, pokoknya dibikin jelek supaya mama nggak bisa kasih orang lain. Itu hal-hal yang kemudian belajar gimana bisa berbagi. Bahkan anjing, kami punya anjing yang jeleknya amit-amit kayak hiena gitu. Itu anjing jalanan, astaga itu jelek banget, gak ada yang mau sama dia, takut kalau lihat dia. Tapi sama mama, itu dia bahkan dia rawat, dia pijetin, buset deh itu anjing, dimasas, disayangnya, itu benar-benar dimandiin, itu sekarang cakep loh. Nggak cakep sih sebenarnya, cuma lebih cakep dari zaman dulu. Ya, cuma nggak kayak terlalu kayak henna banget lah. Nah, itulah kesabaran, hal kasih sayang yang kami pelajari dari papa mama. Dan banyak sekali value yang papa ajarkan, gimana kita adalah ke orang itu berbagi. Ke orang itu harus selalu mendahulukan orang. Papa selalu bilang, nggak usah ke party, ke orang kawin, nggak apa-apa. Tapi ketika kita ada orang duka, ketika kita ada orang sedih, kita harus ada buat mereka. Menjadi teman mereka. Itu yang selalu papa ajarkan kepada kami. Thank you. Oke, thank you Cimelda. Ya, Bu Widya, ini pertanyaan terakhir saya minta Bu Widya translate ya, mungkin takut ini. Oke. Ya. 我翻译给你们听他的问题。 Ai Susu, kami yang hadir di sini, ini pasutri-pasutri, pasangan suami istri yang sedang dalam perjalanan berumah tangga. Jadi perjalanan berumah tangga kami ini penuh tantangan, penuh permasalahan, penuh pergumulan yang mungkin hari ini kami hadapi atau akan kami hadapi. Ya, kami butuh pesan dan nasihat AI sebagai pesan penutup juga buat dialog hari ini. Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana cara kami menghadapi tantangan ini sebagai suami istri supaya bisa berjalan dengan baik? Saya minta Bu Widya. Ya, 易英姐，然后施永秀，我们的问题是，这里的人都是年轻的夫妇，我们都是在婚姻的生活上，都是在挣扎当中，也是在面临很多的问题。我们是需要你们过来人勉励我们，我们应该怎么样的维持我们的婚姻生活。 Mungkin Susu bisa mulai ya. Dulu ya. Lihat catatan dulu. Wah ini rapinya terbukti ya ini ya, bawa catatan ya. Ketahuan rapinya. 这个我是从报纸里面剪出来的。 Ada artikel di koran yang sudah dia siapkan. 它的题目是说，各以强势就伤感情。 Jadi kalau kita terlalu mau mendominasi seseorang, kita pasti melukai perasaan orang itu. Udah dibaca saya nggak ngerti nanti. 他是这么说呀，在婚恋中
想稳固两个人的感情，就要处理好双方的关系。 Jadi selama pacaran, kalau kita mau mempunyai tujuan untuk hubungan itu bisa tetap kuat, teguh, kita sudah harus membinanya sejak awal untuk hubungan ini. 达到彼此舒服的状态，就是刚才上面接下来的一句了，要达到我们的彼此感到舒服来啊。 Jadi kalau komunikasi atau relasi dibangun itu sudah merasa nyaman satu dengan yang lain. 那么最近呢，在英国的《卫报》有一篇文章， Jadi di Inggris ada sebuah artikel di korannya. 那两性关系中有很多习惯破坏双方的感情。两性就是男性和女性。Oke. Jadi dari gender ya sudah begitu berdampak ya untuk merusak hubungan antara satu gender dengan gender lainnya. 那么其中最常见的就有3种。 Dan ada hal yang sering terjadi itu 3 macam. 第一就是过于强势。 Pertama terlalu mau mendominasi. 控制欲强的人无时无刻都想知道另一半的一切。 Jadi orang yang suka mendominasi atau mengendalikan semuanya, dia mau tahu semua yang terjadi dari pasangannya. 比如说，你今天穿什么衣服啊？你现在人在哪里啊？你跟谁在一起啊？ Misalnya, kamu hari ini pakai baju yang warna apa? Dan kamu sekarang ada di mana? Dan siapa yang bersama-sama dengan kamu sekarang ini? 这种过度的控制，并不是表示你爱的这个表现。 Jadi mendominasi yang berlebihan ini ingin mengendalikannya itu bukanlah wujud dari kasih. 如果你真正的爱你的对象，你的另外一半， Kalau sungguh-sungguh mengasihi pasangan kita, 我们就要学会尊重他的自主权， belajarlah menghormati kebebasannya, 信任他。 percaya dia. 如果无法马上改掉这个坏习惯， Kalau sifat dominasi ini sulit langsung dihilangkan, 那么你可以先试试看，做一些小的改变。 mulai dari hal-hal kecil dulu kita berubah. 比如说，不要去翻看对方的手机。 Pertama, coba usahakan jangan mengintip isi HP pasanganmu 阻止他的社交 atau membatasi pergaulan dia. 啊，这个是第一点。 Ini yang pertama. 第二点，他说， Yang kedua, 总是期待另一半要懂得你。 selalu berharap pihak pasangan kita itulah yang mau berempati, mengerti, mendukung kita. 很多人总是什么都不想，不说。 Begitu banyak orang yang apapun juga tidak mau diungkapkan, diutarakan. 却期待另外的一半要懂得他 Tapi 心中所 berharap 想的。 pasangannya sudah harus mengerti walaupun dia tidak mengatakan. 当对方送的礼物或者做的事情没有达到自己的预期时， Jadi kalau dia menerima hadiah dari pasangan yang tidak cocok dengan apa yang dia inginkan, 就很感到失望。 dan dia merasa kecewa sekali pada pasangan. 但是你要知道啊， Kita sebenarnya harus tahu 你的另一半并不会是未卜先知的人啊。 jadi pasangan kita bukan orang yang maha tahu. 即使对方很爱你， Kalau pasangan kita mengasihi kita, 也不可能知道你所想的一切。 dia tidak mungkin dapat membaca semua yang ada dalam pikiran kita. 这种不合理的期待， Jadi tuntutan yang tidak masuk akal ini 只会为自己制造怨恨。 jadi ini hanya menimbulkan kebencian orang lain pada diri kita. 与其变作发地暗示，就是说
我们暗示对方的意思了。 Jadi lebih baik kita kasih isyarat saja pada pasangan kita apa yang kita inginkan. 不如你直接向对方说你要什么 Lebih baik lagi kalau kita terus terang aja, ini yang saya mau loh. 啊，这个是第二点。 Ini yang poin kedua. 第三点他说，为了表面和气，不解决问题。 Jadi kalau kadang-kadang kita di luar kelihatannya baik-baik saja, sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah. 两个人生活在一起， Karena kalau dua orang hidup bersama 难免会有碰碰撞撞。 dan tidak dapat terhindari seperti berbenturan antara satu piring dengan mangkok. 这是做夫妻难免有的来啊， Ini 有的为了小事就碰碰撞撞了啊。 jadi saling berbenturan itu tidak terhindarkan, masalah kecil, masalah besar sering terjadi. 如果你总是抱着把大事化成小事， Kalau kita tahu ini masalah besar, kita kecilkan saja. 把小事化成无事， Ini masalah kecil, kita anggap sudah selesai. 你总是通过送礼物啦、吃大餐啦， Kalau kita melihat pemberian hadiah, song semua tasan. 吃大餐 Kalau kita diundang untuk makan pesta gitu ya. 来骗对方，用 Hanya 这种 untuk 方法来解决。 itu hanya seperti kita menipu pasangan kita, itu tidak menyelesaikan masalah. 那么可能就埋下的隐患就是炸弹了，埋下的炸弹了。 Mungkin itu adalah seperti ranjau yang sudah terpasang di sana. 随着时间的推移， Jadi dengan berjalannya waktu, 小矛盾往往就会变大。 jadi masalah kecil akan menjadi pemicu masalah besar. 那么记在心中已久的问题，最终呢会破坏你们的关系。 Jadi seperti ranjau yang sudah ada di sana, kena pemicunya akan meledak dan merusak hubungan suami istri. 所以呢，这边写说，在感情中，双方首先要做到字面的问题。字面langsung。 Jadi kalau mau jadi suami istri, kita harus saling menerima satu kesepakatan itu kita terus terang 来解决双方的问题 untuk 这个问题 menyelesaikan masalah kedua belah pihak. 这个是我从报上剪下来的。 Jadi ini adalah artikel yang saya kutip dari koran. 关于强势的问题啊，我们也多分享一点呀。 Jadi untuk karakter kita yang suka mendominasi atau menguasai, saya ingin memberikan sedikit lagi penjelasan. 男方太强势也是不对。 Kalau pihak laki-laki atau suami yang suka mendominasi, menguasai itu tidak benar. 女方太强势更是不对。 Dan kalau pihak istrinya mau lebih menguasai, itu juga lebih tidak benar. 因为现在的社会我们看到呀，多少女士她在各方面都胜过男方。 Karena kita melihat zaman sekarang ini, ya prestasi wanita itu jauh lebih baik daripada prestasi laki-laki. 无论在能干，无论在经济上，都比男方要好。 Mungkin dari keterampilannya, dari keuangannya banyak yang lebih mendominasi. 要是女方太强势，就把男方压下去。 Kalau istri yang mendominasi dan menekan suami, 我可以告诉大家，要是这种家庭，总有一天是离婚的。 saya katakan kalau ada gejala ini dalam keluarga, cepat atau lambat akan berakhir di perceraian. 我们看到现在，不论是在中国、台湾、美国、欧洲、韩国、日本，都是一样。 Kita melihat baik di Tiongkok, di Taiwan, di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Korea, sama kejadiannya. 离婚率是相当大。 Indeks perceraian semakin tinggi. 那么为什么会如此？就是 Mengapa bisa demikian? 强势的问题造成。 Yaitu mendominasi, mau mengendalikan. 呀，所以这个希望大家要避免。 Saya menasehati, menghimbau, hindari poin ini. 那最后我是有一首诗要送给你们。 Ada satu puisi yang akan dipersembahkan untuk kita. 那这个是我的老师何尔义呀，何尔义是我的老师。
Ya, ini he sebenarnya sih itu 那个字是读虚呀，因为下面的玉是连在一起，是我认识的呀，和虚。和一，我们叫他和一，他是和虚。ini adalah guru dari Pak Johan。我的地理的老师也在苏东中校的时候。Jadi dia mengajar geografi waktu di Medan ya di sekolah Sutomo. 那么老师的女儿是他的同学。Oh, anak perempuan dia adalah teman sekolahnya dari Ibu Maria. 所以我结婚的时候，请老师的请柬，他就送我这一幅画。Jadi waktu saya kasih undangan kepada guru saya, dia memberikan saya lukisan ini. 你们注意看，画中有一对鸟。Dan kita melihat lukisan ini ada sepasang burung. 还有梅花，有树枝，有树干。这幅画是用墨跟水彩画成的。Jadi dia menggambar dengan lukisan air ya. 我们中国人有一句话说：“在天愿为比翼鸟。”在天上啊，我们要比翼鸟。Jadi kalau kita sedang terbang di udara, sesama burung selalu membandingkan sayap kita. 你们有没有看到、注意到这个动物中的这个鸟？ Apakah kita memperhatikan burung-burung? 鸟总是一对出现在你面前。 Jadi 一对一男一女。 Jadi burung selalu terbang berpasangan, jantan dan betina. 因为我家有种这个无花果树啊。 Di rumah saya ada tanam pohon ara. 那无花果是鸟最爱吃啦。 Dan buah itu adalah buah yang sangat disukai oleh burung-burung. 那每天早晨呢，4、5点了，鸟就在外面唱歌了。 Jadi jam 4, jam 5 subuh burung-burung sudah berkicau. 你注意到他们总是一对一对的来。 Dan coba perhatikan, mereka selalu datang dengan berpasangan. 所以我们夫妻就要像这个鸟一样，要一对一对的。 Jadi guru saya memberikan wejangan bahwa suami istri harus seperti burung yang selalu terbang berpasangan. 在地练为能够成为连理枝，连理枝就是说，树干之间分出去的树干总是连在大树的这个主干上。 Jadi sekarang banyak cabang-cabang di sini. Menambahkan bahwa kita mempunyai cabang hidup kita yang berbeda, tapi kita harus menyatu di batangnya. 夫妻就是这样啊，要在一个树干里面成为连理枝。 Jadi suami istri juga adalah cabang yang harus disatukan dalam satu batang. 那最后我把这首诗念给大家，这首诗是用我的名字跟他的名字呀。第一句是说：“世间至宝乃真情。”世间至宝乃世间啊，人世间。OK。世间至宝乃真情。 Jadi apa yang paling berharga di dunia ini yaitu cinta kasih yang tulus. 荣耀主名，修永生。 Jadi kalau kita hidup memuliakan Tuhan, pasti kita mendapatkan hidup kekal. 一女来归，真父爱。一女来归。一女一云的一。Tolong dong Hadi pinjam lagi deh. Kenapa bisa hilang? Jadi tadi se itu namanya suaminya ya, se dan rong dipakai, jadi i dan yun dipakai. Ini lai kui chen hu ai, artinya adalah ini wanita seperti permata giok gitu ya, datang membangun cinta kasih bersama. 那最后一句是云龙风虎相重成。 Jadi bagaikan Yun itu awan namanya Ibu Maria ya, bagaikan naga di awan-awan ataupun macan yang datang seperti singa, mereka harus belajar saling mengenal dan membangun ketulusan. 那云跟龙的关系是这样呀，听说来呀，这是听说，天上的龙要出现的时候，必定有云出现。 Jadi kenapa disebut awan dan naga?
ini adalah legenda ya. Ya. Setiap kali kalau naga mau keluar menampilkan diri harus ada awan dulu yang menutupnya. 那风跟湖的关系， Bagaimana hubungan angin dengan macan? 要是山中有老虎，它要出来的时候，一定是吹大风。 Jadi kalau di hutan ketika macan mau menampilkan diri mau keluar pasti mendatangkan angin besar. 这比一个是说，我们夫妻就是像天上的云跟龙一起出现，或者是像山中的老虎跟风一起出现。 Jadi sebagai naga dan awan yang selalu tampil bersamaan ataupun angin dengan macan yang selalu tampil bersamaan, maka suami istri kemanapun juga harus sama-sama bersamaan. 就是这个意思。 Ini arti dari puisinya ini. Oke, terima kasih Susu, kita berikan tepuk tangan. Dari AI Maria, apakah ada yang mau disampaikan pesan-pesan kepada para pasangan suami istri? 我也是一样啊，跟我的先生他刚才讲了这样多的也一样的意思来劝勉我们各位年轻的夫妇呀，最要紧我们要多多的读圣经，多多的祷告，我们才有能力。我们不能够靠我们人自己的智慧能力，我们是有限的呀，上帝才能够改变我们。 只有上帝才能够救我们。无论我们的家庭是平安喜乐，或者我们的家庭有问题，我们靠主就能够改变一切。现在我有一句的圣经，我先翻译一下，好吗？太长了。Jadi tadi suami saya sudah menjelaskan panjang lebar, saya sangat setuju. Tapi di luar itu kita sebagai orang penuh dengan kelemahan, kita harus selalu belajar baca firman Tuhan, belajar untuk berdoa, belajar mendekatkan diri, mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kalau tidak, kita sulit ya untuk membangun hubungan suami istri dalam hidup kita yang penuh tantangan. Dan di sini akan membacakan sebuah puisi juga ya. 我要给 firman Tuhan 大家的圣经节 ayat firman 在 Tuhan 诗篇 Mazmur 71篇 72 71 ayat 17 dan 18， 我读给大家听呀。这两节的圣经是说我们要有见证传扬，也传给我们的儿女子孙呀。第17节，诗篇71篇17节，上帝啊，自我年幼时你就教训我，直到如今。 我传扬你奇妙的作为，上帝啊，第18节，上帝啊，我到年老发白的时候，求你不要离去我，等我将你的能力指示下代，将你的大能指示后世的人。这两节圣经送给我们大家。 Ya, ini ada dua ayat sangat berarti dipersembahkan kepada semua pasangan suami istri di sini. Mazmur pasal 71 ayat 17 dan 18. Saya bacakan ya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada Susu, Johan, dan AI Maria. Ya, tunggu sebentar. Sebelum turun dulu ya? Ya, sebelum turun kami persilakan kepada Boksu Joshua untuk boleh naik ke, bukan pelaminan ya, ini panggung ya. Ya, mimbar untuk memberikan ucapan terima kasih. Ini buat sepasang. Ya, buat sepasang. Ya. Oke. Mau ngomong? Oke. 谢谢呀，阿姨，谢谢呀。还记得我吗？还记得呀。James 洗礼的。哦，是的，是的。OK， 谢谢呀，你们的分享。上帝祝福你。上帝祝福你们。kita
mengucapkan banyak terima kasih ya rekan-rekan semua untuk kesediaan Bapak Johan Samudra dan juga Ibu Maria yang telah menyemangati kita, Bapak Ibu Saudara. 50 berapa tahun? 58 tahun itu bukan angka yang sebentar loh ya. Banyak orang bisa memulai pernikahan. Siapa bisa bertahan 58 tahun? Itu luar biasa sekali. Ini juga menjadi sebuah challenge buat saya sendiri pribadi ya. Saya bilang sama semu saya, kemarin sebenarnya kita ini 15 tahun aja kayaknya udah lama banget ya. 58 tahun, luar biasa. Sekali lagi boleh kita beri aplaus. Ya, kita terus doakan Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan terus memberkati keluarga Pak Johan Samudra dan juga Ibu Maria ya. Sese ya, kayak Liu, Sangti Sufu. Terima kasih. Selanjutnya sebentar. Cimer juga dong, boleh naik ke atas Cimer. Apa tuh? Mau diberikan hadiah sebagai pasangannya Koko Johannes. Ini udah 50 berapa tahun? Thank you ya. Sudah melayani. Thank you. Kita berfoto dulu, sebentar kita berfoto dulu. Bok Sugisen dan Semu Susana juga boleh naik dan Semu Hoho ya. Sekalian kita berfoto sekian pasangnya di atas. Si Tere juga dong, Tere sama Hadi juga. Tere juga maju dong sama. Malu, masih 2 tahun pernikahan. Iya, susu iya. Nggak usah. Oh, maju dikit ya. Maju. Ya. Oke, terima kasih. Boleh kembali. Oke, kita masih ada rangkaian acara tentunya. Oke, kita mau lanjutin acara kita. Teman-teman tadi pas masuk udah terima Sebuah souvenir dari Pak Sutri. Kita juga mohon maaf ya kalau yang nggak dapat karena mungkin tidak daftar ya di awal ya. Jadi kami tidak mempersiapkan lebih dari apa yang sudah mendaftar sampai ke Jumat yang lalu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau tidak menerima. Ya. Tapi ini bisa didapatkan di toko-toko terdekat. Ya. Oke. Jadi tidak usah ragu, ini bukan barang yang custom banget, tapi yang customnya adalah pertemuan kita hari ini, custom banget ya. Oke, kita boleh buka sama-sama. Satu untuk berdua ya. Yes. Oke. Di dalamnya ada sebuah bingkai dan isinya kami bersyukur. Nah, ini ada titik-titik dan ini harus diisi sekarang. Oke, karena kalau udah sampai rumah pasti lupa diisi. Terus ingat-ingat nih apaan ya dulu ya, souvenir siapa ya. Sengaja kami nggak tuliskan Pak Sutri keberapa supaya Bapak Ibu nggak merasa risih ketika nanti memajangnya atau buat taruh di mana dan sebagainya. Kita nggak bikin itu sebagai acara Pak Sutri, tapi ini acara kami berdua. Nah, ini bisa dibuka langsung, gampang banget bukanya. Tinggal ditekan aja. Didorong langsung gini. Nah iya. Oke, didorong. Nah ininya boleh diisi. Coba di ngomongin berdua. Kami bersyukur apa aja. Atas pernikahan kita, atas keluarga kita. Betul gitu sekali. Ya. Ini boleh ditulis sambil diskusi sama pasangannya. Mungkin nanti setelah selesai juga boleh saling mendoakan ya. Yes, saling doain. Karena kami mengangkat sebuah ayat Yesaya 46. Ayat 4. Iya. Mungkin tadi mirip ya sama ayat yang tadi.
Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Nah, coba teman-teman diisi ngobrol-ngobrol berdua ya. Karena kita pengen juga nanti ketika kita sudah di usia pernikahan keberapapun, ada anak-anaknya, ada cucu-cucunya atau sahabat-sahabatnya bisa ngomong tentang apa value dari pernikahan kita berdua. Itu sangat memberkati dan sangat menguatkan bagi pasangan lain yang mendengar dan mungkin menyaksikan akan kehidupan pernikahan kita ya Tere ya. Ya betul. Di sini ada 2 pen sebenarnya, boleh ditulis masing-masing atau siapa yang tulisannya lebih rapi juga boleh ya, sambil saling ngobrol gitu ya. Jadi teman-teman semuanya boleh ditulis, ini menjadi satu momen kita bersama. Apa sih yang kita syukuri dengan pernikahan yang Tuhan percayakan untuk keluarga yang masih Tuhan kasih buat kita sampai hari ini. Betul sekali Tere. Sambil para pasuti nulis, kita boleh ngobrol berdua ya. Sebenarnya kan kita kan adalah kitab yang terbuka ya, dilihat oleh semua orang ya. Betul. Oleh sebab itu ketika nanti ditulis, mungkin ada anak kita lihat, ih papi tulis ini, apa maksudnya? Nah kita boleh cerita. Misalkan kami bersyukur karena kami masih diberikan sebuah rumah yang baik untuk kami tinggali. Nah anak tanya, emang rumah baiknya apa? Nah, kita bisa cerita, oh rumah ini adalah rumah bersejarah dari kami menabung bersama. Ngapain, nah itu kan bisa jadi berkat bagi orang lain ya Tere ya, betul ya? Nah seperti itu. Nah buat teman-teman yang udah Tere, boleh juga nanti sama seperti game tadi, kami proven. Ketika teman-teman bilang kami proven, nanti tim dari kami, Michael ya nanti akan foto teman-teman sebagai bahan dokumentasi kami juga. Tapi nanti tulisannya kami nggak baca juga kok. Kami foto berdua, jadi berdiri, foto berdua-berdua di tempat di mana kalian bilang kami proven. Ada yang sudah proven? Oke. Ada yang sudah proven Pak. Bu Widya sama Pak Tony. Boleh difotoin. Sambil dipegang ya itunya, souvenirnya dari Pak Sutri. Ya, dua-duanya. Siapa lagi yang sudah? Boleh. Nah, kami proven gitu ya. Dekat-dekat.
Ada lagi yang proven? Berdiri. Boleh berdiri sih Ya, sebenarnya. berdiri ya. Ya. Ulang lagi, ulang lagi. Oke. Kobeni sama Cinensi. Oke. Koropin sama Cilisna. Sambil ngomong dalam hati ya, kami proven. Ya, boleh dong tuh. Ko Hendra sama Cijuni. Oh panjang ya, wah keren banget. Mau tulis puisi juga boleh. Nah, Koko sama Cici. Bok Sujo sama Semu sudah juga ya. Ya. Bok Sujo sama Semu. Oke, sambil yang udah boleh angkat tangan. Ya, sambil tetap di foto ya. Tetap yang di foto udah ya. selesai, Michael boleh yang foto-foto. Udah angkat tangan. Iya. Kami dari Pak Sutri ada form feedback. Iya. Jadi Bapak Ibu boleh tolong diisi untuk acara hari ini itu seperti apa. Jadi itu Yes. jadi masukan juga buat kami pengurus Pak Sutri. Iya. Iya. Jadi nomor 1 yang paling lemah, nomor 5 yang paling kuat. Ya. Ya, misalkan makan siang. Kurang Oke nih. banget, oke banget 5. Oh kurang 5. banget 1. Ya. Ya. Oke. Untuk nama Bapak Ibu teman-teman boleh isi boleh tidak. Ya. Ya. Lalu kecocokan waktu dan hari pelaksanaan. Iya. Kalau hari Minggu gimana nih, Yes. gitu ya? Ah. Oke atau enggak, gitu. Ya. Lalu Ya. temanya sesuai enggak untuk kebutuhan pendengar? Lalu Pennya sudah dibagian tadi kan? penyampaian moderator, interaksinya, intonasinya, MC, acara, aktivitasnya. Iya. Lalu pendapat Pak Sutri tentang persekutuan Pak Sutri hari ini bagaimana? Lalu apakah Bapak Ibu bersedia untuk hadir kembali? Dan kira-kira tema apa nih yang perlu kita bahas? 1 itu yang paling lemah. Lemah. Iya. Paling bagus. Ya, 5 paling bagus, 1 paling kurang. Oke, sambil diisi, kita masih banyak Acara, hadiah ya, banyak ya, hadiah ya betul. buat Pak Sutri ya. Yes. Oke. Mungkin sambil teman-teman Pak Sutri isi, Iya. kita ada games lagi. Bill of name kan? Ya. Di layar sudah ada nama Bapak Ibu, boleh tolong ditampilkan. Ya. Ini semua sudah daftar nama-nama para Pak Sutri yang hadir hari ini. Ya. Coba dilihat Oke. itu ada nama kita nggak gitu ya. Oke, dan pastikan kita belum pulang. Kalau mau ke toilet gantian ya sama pasangannya, karena kalau nanti disebut nggak ada, kita putar lagi. Putar lagi, ya. Oke. Kalau tiba-tiba keluar namanya misalkan Hadi Tere gitu ya, keluar misalkan, langsung proven. Oke? Langsung maju ke depan. Diharapkan nanti kalau malam ngigo pun ngigonya proven gitu ya. Oh, udah putar? Belum. Ulang. Tapi namanya hilang nanti. Oh. Udah nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Ya. Tadi siapa? Astrid dan Prawira. Oke, Asisten Prawira. Kami proven, oke. Boleh dipilih hadiahnya. Boleh dipilih, yuk maju ke depan. Besar kecil. Iya. Silakan dipilih. Yang kecil belum tentu tidak berharga. Yang ini nggak besar boleh belum tentu punya berharga. gereja. Ya. Oke. Langsung diambil aja. Ya. Yang ini nggak boleh ya, yang hitam. Yang dibungkus aja ini juga nggak boleh. Tere juga nggak boleh. Ya. Hadi boleh. Hadi Salah boleh. ya. Oke, boleh difoto. Difoto dulu, ya buat dokumentasi.
Yeay. Tepuk tangan dong. Oke, diputar lagi. Putar lagi. Jeng jeng. Pak Lim. Pak Lim. Sama Ibu. Ayo Pak Lim boleh maju bersama. Pak, Bapak dan Ibu Lim. Ibu, Wah, Lim ayo. Sokyong. Boleh Ya, maju ke Pak Lim. depan. Ya, hari ini terima kado. Besok-besok di Pak Sutri jadi pembicara ya. Sip. Oke. Boleh diambil satu, dipilih. Ya, boleh dipilih. Oke, di Oke. tengah dulu berdua. Di tengah mau foto. Ya, Ya. yuk difoto. Iya, Oke. Ya. Yeay. Oke, terima kasih. Tadi udah yang paling junior, Junior, paling senior. senior. Nah, giliran siapa nih sekarang? Siapa lagi ya? Oke. Coba cari namanya ada semua kan ya? Ada ya? Oke. Putar. Putar. Boksu sama semu. Boksu, semu, hilang. Iya, ada rapat. Oke, berarti kita cancel ya? Cancel ya? Ya, oke. Putar lagi. Jangan bilangin boksu ya. Cancel. Iya. Oh ini diputar nggak hilang namanya. Oh, nggak hilang. Ya, Oh, ini oke. model terbaru nih nggak hilang namanya. Oke, Tapi kalau udah diputar dapat lagi nggak ya? iya. Satu kali aja. Iya. Koropin Cilisna. Yeay, boleh maju Koropin dan Iya. Cilisna. Yuk, boleh dipilih hadiahnya. Dipilih satu. Pilih satu. Iya. Oke, difoto dulu. Oke. Enak nih. Door prize boleh ambil sendiri hadiahnya. Iya. Sambil form feedbacknya dikumpulkan nanti ya. Form feedback dikumpulkan. Yeay, Oke. thank you. Dari Oke. pengurus bantu ya, form feedback diambil. Oke, Kita putar lagi. lagi ya. Masih ada 3 ya. Masih ada 3. Boleh diputar lagi? Putar lagi. Putar. Yeay. Kojohan dan Cisura. Cisura. Ayo. Boleh dipilih Kojohan Cisura. Hati-hati itu ada kuahnya. Ini pedas sedikit. Ya. 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 Digoyang-goyangi dulu. Kok nggak ada diskusinya sih sama Cisura mau yang mana? Ya. Oke. Cisura percaya sama Kojohan Percaya. berarti. Oke. Oke, masih ada 2. Masih ada 2. Biasanya kita dapat ya. Oke, yuk. Oke, siapa yang beruntung selanjutnya? Yo, oke. Jeng jeng. Yeay. Kobeni sama Cinensi. Kobeni Yeay. dan Cinensi. Kalau ayo. Kojohan sama Cisura dapat lagi sih, wah. Speakernya kita kasih. Speaker. Silakan, Kobeni, Cinensi. Ayo. Iya. Oh nggak mau ya? Oh ya nggak apa-apa. Boleh pilih, boleh Boleh, diskusi. pilih. Iya. Boleh istri Iya. pilih, boleh Oke, bapak oke. pilih. Difoto Oke. dulu. Oke. Terima kasih. Satu lagi terakhir. Terakhir. Puter. Masih terakhir ini. Satu lagi. Satu lagi. Bu Widya. Ricky dan Catherine. Ricky dan Boleh maju ke Catherine. depan. Yeay. Yeay. Kayaknya nih barisan sini sangat beruntung loh. Iya, sini beruntung semua loh. Iya tuh, semuanya dari sini. Oke, besok kalau ibadah kita sini. Oh salah ya, sama aja ya. Sama aja. Boleh diambil langsung. Oke. Iya. Iya makanya. Oke. Oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, Yes, ada satu pengumuman untuk Pak Sutri di bulan depan. yes.
Ya, Pasutri bulan depan kita Pasutri Cooking. Jadi Bapak Ibu teman-teman sangat bersyukur kita akan memasak bersama dengan Master Chef. Ya? Season 2 ya, ini juara season 2 Chef Desi Trisnawati. Itu rencananya kami adakan di hari Sabtu. Tanggal 4 Maret jam 4 sore. Jam 4 sore. Di Tokyo Apartemen Peak 2. Kenapa di sana? Karena kita mendapatkan privilege dan bekerja sama dengan Oxon. Teman-teman tahu Oxon? Oxon? Ya, kalau nggak tahu Oxon, tahu Rinnai. Nah, Rinnai ini saingannya Oxon. Rinnai itu kompor. Nah, Oxon juga sama kompor juga. Tapi alat masak. Alat masaknya alat masak ya. Oxon. Jadi kita mau belajar dari ahlinya. Kalau tadi kita udah belajar dari Susu sama Ii gimana caranya mencintai dengan begitu sangat sungguh-sungguh, sekarang kita mau juga mencintai dengan memberikan masakan kita yang terbaik buat pasangan kita. Yes. Nah, ini bersama dengan Chef Desi, jadi semua peralatannya itu nanti semuanya kayak kita nonton MasterChef lah, tapi nggak ada Chef Junanya situ. Ya, Okay? adanya Chef Desi. Chef Desi. Ya. Nah, iya betul juga, boleh juga. Ibu mau jadi sponsor boleh. Nih. Kalau Pak udah sponsor kita nih, kita Wah, ya. kita jos. Nah, jadi biaya pendaftarannya ini nanti sudah termasuk makan dan apa yang kita masak nanti ini seperti mystery box kita bersama dengan Chef Desi. Jadi nanti dia akan memandu kita untuk bagaimana memasak yang oke, yang kalau kata orang tuh seasoningnya pas gitu ya kalau kita nonton MasterChef-nya. Nah, biaya pendaftarannya 250.000 itu sudah termasuk makan. Tapi untuk hari ini Bapak Ibu yang datang di sini akan mendapatkan privilege. Kalau Bapak Ibu hari ini daftar dan langsung bayar, maka udah kayak jualan belum sih? Maka akan diberi diskon 50.000. Jadi berapa? 200.000 saja, ya 200.000 saja. Kita bisa bersama-sama melakukan acara kebersamaan di Peak 2 di apartemen Tokyo bersama dengan Chef Desi. Kalau Bapak Ibu ingat kita dulu pas pandemi pernah dapat juga sharing dari Chef Desi ya. Anak Tuhan yang cinta Tuhan banget, juga aktif sangat di gereja ya. Dia akan membagikan bukan cuma memasak tapi gimana kita secara rohani bisa bertumbuh dalam Tuhan. Jadi lagi masak tuh dia bisa ngomong. Ya gitu ya, bawangnya ini mesti segini karena cinta Tuhan dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi kita sangat berharap Bapak Ibu semua yang hadir hari ini bisa daftar ya. Yes, karena ini juga menentukan nanti ketika kita melakukan perizinan di apartemen Tokyo Peak 2. Ya, gitu ya. Betul. Oke, nanti pendaftaran bisa dilakukan ke siapa Tere? Akan ada di depan bersama dengan Cifani, Ciwiling ya. Iya, dan pengurus-pengurus di depan ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan tutup pertemuan kita hari ini teman-teman. Kita mau mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Boleh minta dengan hormat Boksu Joshua. Berdoa, berkat dan doa tutup hari ini. Boleh kita terima kasih dulu kepada pengurus dari Pasutri, rekan-rekan. Semangat ya pengurus Pasutri, terus memikirkan acara-acara yang terbaik bagi kita semua. Juga terima kasih untuk Komisi PAK yang terus mewadahi, memungkinkan setiap acara-acara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini melalui Pasutri, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, belajar dari pengalaman dari keluarga Bapak Johan Samudra dan Ibu Maria, bagaimana perjalanan cinta sebuah keluarga boleh terkristalisasi dan dibagikan kepada kami semua. Tuhan, sekali lagi kami berdoa agar Tuhan terus memberkati Bapak Johan, Ibu Maria, Tuhan pakai terus menjadi saluran berkat. Tuhan berkati dengan berkelimpahan, seluruh keluarga diberkati Tuhan. Seluruh keluarga melayani Tuhan. Demikian juga setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami mohon pimpinanmu, penyertaanmu, tuntunanmu ya Tuhan.
agar di dalam zaman di mana banyak orang tidak lagi percaya kepada konsep sebuah keluarga, kami anak-anak-Mu terpanggil menjadi saksi. Tuhan pakai setiap kami, berkati setiap keluarga yang ada, dan kami percaya Tuhan selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar kami akan berpisah, Tuhan juga yang terus menuntun langkah perjalanan kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau berfoto dulu Bapak Ibu. Di depan, ya. Ya semua kita berfoto dulu. Untuk mengabadikan momen Yes. hari ini, kita mau sama-sama foto. Ya, untuk Bapak Ibu yang senior, kami persilakan untuk duduk ya. Ya. Yang masih Kuat. muda, boleh berdiri di belakang-belakangnya. Ya. Silakan Bu Widya, Pak Tony juga. Oh. Pak Johan, Bu Maria, Pak Lim, Ibu, Pak Hasan, yang saya nggak bisa sebutin semua, yuk Bapak Ibu yuk. Kita foto dulu sebelum kita bubar. Ya, hah? Banyak apa? Segini kali ya, ya ada. Oke yuk, ya Pak Antonius silakan. Ya, ya di sini. Banyak. Ya, di depan. Semua pada nggak mau di depan. Ya, yuk. Ya. Yang senior, Boksu Joshua sama Semu juga. Koko Steny di depan juga, senior. Ya. Yuk, Pak Markus. Konatan juga di depan ya. Bu Widya juga. Koko Artaban di depan. Yang makanya. Ya, 3 baris. Ya. Yuk. Bapak Ibu majelis. Ya. Ya. Ko Edi sama Ciciam di depan. Pak Hasan. Di depan Pak Hasan. Pak Hasan yuk. Yuk sama Ibu Ratna. Iya. Cijuni nggak di depan majelis. Oh, udah full. Oke. Bisa lagi tambah lagi kursi sih. Yuk. Iya. Yuk. Tes dulu sana. Iya. Boleh buka masker sebentar? Iya. Cepat. Jelis nggak kena. Karen bisa fotoin ya Karen? Atau Hendro? Yo. Love boleh? Karen tuh ada handphone Karen, bantuin. Kita love ya. Depan. Ya. Yang depan boleh left ya? yang depan boleh gini. Ya, digoyang-goyang ini jadi cuan. Oh, Hendro. Udah, Dro. Oke.
Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Sampai jumpa di bulan Maret. Jangan lupa di depan ada Cifani dan Ci Willing dan teman-teman pengurus. Terima kasih.